Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan cara seperti ini. Gitu. Menarik nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya. Mungkin bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai Presiden Wakil Presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Nah, yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh, ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Iya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, ya kan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Iya, batas maksimum. Iya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Iya. Kan gitu? Iya. Mengancam Prabowo. Gitu kan? Iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu. Iya. Kan berpacu dengan waktu itu. Karena hari ini, besok sedang pembacaan putusan sekarang ini. Hari ini ya. Iya. Nah, maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main. Kan gitu. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Iya. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi yang Bu Raffi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Iya. Iya. Kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan cara seperti ini, gitu. Menarik nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya. Mungkin bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai Presiden Wakil Presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Padahal Pak Jokowi sendiri pernah bicara dalam satu event
di mana di acara relawan bahwa pemilihan presiden ini sangat menentukan ke depan Indonesia. Oke. Gitu kan. Kalau salah begini bla 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 bla. Kalau salah luar biasa dan sebagainya kan. Dan ini bukan Jokowi yang ngomong, pengamat yang ngomong kan gitu. Beliau kan ngomong seperti itu. Pengamat yang ngomong gitu. Dan kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income. Jebakan country, yang seperti di Amerika Latin itu. Itu dikasih contoh sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri yang ngomong bukan saya ini, pakar-pakar dari IMF, World Bank, kemudian McKinsey, Bappenas, dan pakar-pakar. Walaupun kita punya bonus demografi, tapi pemimpin negara ini sangat perlukan. Apa yang terjadi? Apalagi kalau kita melihat, Bung Raffi, suatu hal yang mengerikan. Saya mencari data, dan data ini dari Profesor Weiner, Profesor Weiner Antweiler dari University of British Columbia, yang mengamati nilai tukar negara-negara, dolar dengan nilai tukar negara-negara. Untuk Indonesia, rupiah dari tahun 71 sampai dengan 2022 itu tergerus kurang lebih 3.992,78%. Bayangin kenaikannya itu 3.982%. Kalau sampai hari ini kemarin ya kita lihat itu 4.277,28%. Hanya berkisar 1 tahun saja. Ini kita sudah tekor 284% dari awal dolar tadi itu. Jadi kalau kita hutangnya 7.000, 10 tahun lagi kita tidak bisa bayar pokoknya, itu bisa berlipat berapa kali? Bisa 8 sampai 8 kali kurang lebih. Jadi hutangnya berapa? 40 sekian ribu. Disinilah perlu pemimpin yang benar-benar mengerti. Karena Singapura 71 sampai dengan 22 dia minus 54. 71 sampai 72. Minus 54. Yang bisa nyaingi Singapura di tetangga kita, dekat dengan kita itu Jepang. Jepang 63% lebih minusnya. Gitu. Sebelum mereka recovery dan maju menjadi negara maju. Justru kalau minus ini kan berarti kan dia bukan inflasi, deflasi malah kan, surplus gitu loh. Karena mulai dari nilai dolar banding rupiahnya 10. Sorry. Nilai mata uang mereka lebih menguat dibandingkan dolar. Singapura sama Jepang lebih menguat. Gitu loh. Malaysia saya tidak bisa menghitung karena sejak 90 dia baru berubah kan, berubah ringgit gitu. Ini yang sangat benar-benar kita harus menyiapkan pemimpin yang benar-benar mengerti dari berbagai aspek sehingga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar. Bahaya sekali gitu Pak, seperti ini. Jadi wakil presiden memang tidak punya tugas. Dia hanya mewakili kalau presiden berhalangan. Tapi kalau presiden berhalangan betul. Nah, itu dia. Kita nggak tahu ya soal usia dan lain sebagainya. Tetapi kan usia yang sudah lanjut, kemudian kesehatan itu juga perlu dipertimbangkan kan. Untuk suatu negara jangan coba-coba maksudnya. Jangan main-main. Jadi menghitung dari berbagai aspek gitu. Dan yang mengingatkan ini Presiden Republik Indonesia loh. Yang sudah menjabat sekarang kan. I know. Dia mengingatkan tapi dia coba-coba.
Karena jangan salah, dulu Habibie harus jadi presiden kan, Mega harus jadi presiden ketika presiden yang terpilih kemudian di-impeach atau mengundurkan diri. Pak Gatot, ada lagi yang ingin ditambahkan soal Gibran ini. Iya. Gini, kita ngomong terus terang aja gini, di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres. Ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye ya kan, mau jadi calon presiden. Ini cawapres aja lepas. Padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia kan. Terakhir Menko Marinvest dia yang ad interimnya ketika Luhut tidak bisa. Ada Yusril Iza Mahendra yang selevel dengan Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan usianya juga kurang lebih sama. Ada 3 orang yang kurang lebih sama kan, Pak Jimli, Yusril dengan Pak Mahfud. Kemudian yang ketiga ada Zulkifli Hasan yang sudah menjabat semua eksekutif, legislatif dan bahkan lincah juga, ya kan, lincah orangnya, ketua umum partai politik. Tapi ada Erlangga juga. Iya, Erick Thohir, ada Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang pemenang nomor 2, kursi nomor 2. Tapi mereka ini lewat semua dengan anak kecil. Makanya saya bilang ngakak gitu. Oke, kalau kita melihat kan begini, Pak Raffi. Kita harus menaruh hormat kepada PDI Perjuangan. Ya. Itulah contoh suatu partai yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri. Menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. Kayak gitu. Setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik yang menjabat gubernur. Yang kedua adalah Partai Demokrat. SBY. Gitu. Dia buat partai, kemudian dia ketua partai dan dia menyalonkan sendiri. Itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu. Yang kedua Prabowo Subianto, ya kan? Dengan Gerindra, kan gitu. Mencalonkan. Sampai dengan sekarang kali. Kemudian PKB Caimin sekarang mencalonkan sebagai Wapres. Partai memang begitu kan gitu. Yang jadi pertanyaan Bung Raffi, Golkar pemenang kedua ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi Wapres, itu kan pelecehan terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa. Termasuk Erlangga sendiri. Dan Golkar ini luar biasa loh. Ketika reformasi dia digebukin, bahkan mau dibubarkan kan. Tapi selang pendekik pemilu nomor 1 loh. Nomor 1. Tahun 1999 digebukin di mana-mana. Tahun 2004 nomor 1. Nomor 1. Jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader. Karena mereka menerapkan. Contohnya saja, sekjennya, Sekjen TNI Purnawirawan Ludwig Paulus. Ketika masuk dia nggak diterima. Lu masuk dulu di bidang pertahanan. Gitu. Setelah masuk di bidang pertahanan, tahun kedua atau ketiga dia masuk ke PLH Ketua Golkar Lampung. Baru jadi sekjen. Kan gitu. Ini saya tidak mengecilkan generasi muda, tidak mengecilkan Gibran Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata, saya katakan cukup berhasil. Walaupun itu juga mungkin tidak menampik ada bawaan dari wali kota yang ramah kan, Pak Rudi kan gitu kan. Yang kedua, ya enak jadi wali kota yang homogen, lalu dibantu pula oleh pusat. Proyek-proyek pusat kan banyak di sana. Kemudian pada saat weekend kemarin Airbus, Garuda menerbangkan Airbus untuk kunjungan untuk Jakarta Solo itu. Kebetulan saya di sana, saya ambil ada keberhasilan itu. Tapi kan dalam sektor seperti itu kan itu. Sedangkan siapapun bisa Pak kalau jadi wali kota, tapi kemudian bapaknya presiden, ya kan orang takut semua. Maksudnya di tempat di daerah yang homogen pula gitu. Tapi kan dalam itu kan dia pandai mempermanfaatkan bapaknya itu kan. Juga. Jadi tetapi untuk negara ini 270 sebenarnya lagi 280 juta. Masa